Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lugede Agni Pramita, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tabanan. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun juga pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Murid adalah seorang anak yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di kelas saya hanya memberikan materi saja. Lalu, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada karakteristik murid, dan hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selanjutnya, jika nilai sudah sesuai KAM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Lalu, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, di mana itu teacher center. Dan juga di kelas tidak terlalu memperdulikan apakah murid sudah paham dengan materi atau tidak. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana aspek pembelajarannya yang pertama ada sosial, budaya, kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual, di mana murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Selanjutnya, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan ketulusan hati agar mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Lalu, harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan juga berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, di mana siswa atau murid memiliki kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, namun menuntun. Karena kita sebagai guru harus selalu memberikan tuntunan yang baik kepada murid dan berusaha sebagai yang paling teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini menginspirasi untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Om Santi Santi.